Teman-teman diberikan sebuah rumus pola bilangan ya untuk menentukan barisan bilangan. Misalnya ada rumusnya 5N ditambah 4. Tentukan 5 suku pertama dari rumus tersebut. Misalnya gitu ya. Berarti 5 suku pertama itu mulainya dari suku pertama. Iya, benar. Berarti ketika N-nya sama dengan 1, maka yang N-nya ini kita ganti dengan 1. Karena ketika N-nya 1 berarti 5 dikali 1 ditambah 4. Gitu. Berarti 5 kali 1 kan 5, tambah 4 jadi 9. Nah, ketika N-nya 2, maka ganti N-nya dengan 2. 5 kali 2 tambah 4. 5 kali 2, 10. Tambah 4, 14. Miss, N-nya sampai berapa? Sampai 5. Kenapa? Karena yang ditanya 5 suku pertama. Gitu. 5 suku pertama berarti ya sampai U5 aja gitu maksudnya. Berarti kita hitung ketika N-nya 3, berarti jadinya gimana? 5 kali 3 tambah 4. Jadi berapa? 19. Ya. Ketika N-nya 4, berarti jadinya 5 kali 4 tambah 4 sama dengan 24. Ya. Nah, yang terakhir ketika N-nya sama dengan 5, maka jadinya 5 kali 5 tambah 4 adalah 29. Berarti dari yang sudah kita cari ini barisan bilangannya jadi 9, 14, 19, 24, dan 29. Di mana U1-nya adalah 9, U2-nya adalah 14, U3-nya adalah 19, U4-nya adalah 24, dan U5 atau UN ya adalah 29. Kenapa ditulisnya UN? Karena UN itu adalah suku ke N atau suku terakhir. Gitu. Ya, jadi kalau nanti ditulisnya UN atau diketahui suku terakhir dari barisan ini adalah 29 misalnya, itu berarti termasuk UN. Nah, teman-teman, ketika kita mendapatkan barisan bilangan seperti ini, perlu diperhatikan bahwa dia punya selisih yang sama. Kita cek, dari 9 ke 14 selisih 5 ya. Dari 14 ke 19 selisih 5 juga. Dari 19 ke 24 selisih 5. Begitu juga dengan 24 ke 29 selisih 5. Ya, jadi dia termasuk pola bilangan yang ya udah yang pola bilangan gitu. Oke. Ada lagi contoh ke-7. Gimana kalau misalnya rumusnya 2N kuadrat dikurang 2. Tentukan 5 suku pertama barisan tersebut. Nah, tadi tentang pola bilangan hanya sekilas aja ya, hanya tentang yang tadi kita bahas aja. Selebihnya ada di modul, teman-teman bisa baca, atau di buku paket juga sudah lengkap. Karena kita lebih banyak membahas barisan aritmatika, geometri, dan juga deret aritmatika dan geometri. Nah, berarti gimana? Lihat 5 suku pertama. Berarti N-nya dari berapa sampai berapa? Dari 1 sampai 5. Ketika N-nya 1, berarti 2 dikali N-nya ganti dengan 1, pangkatkan 2 dikurang 2 adalah 2 kali 1 dikurang 2. 0. Ya. Tanda titik ini artinya dikali ya. Lalu ketika N-nya 2, 2 dikali 2
dipangkatkan 2 dikurang 2. Jadi 2 kali 4 kurang 2. 4. Ya, teman-teman harus banyak latihan karena kita akan ketemu sama kali-kalian dan pengurangan, penjumlahan, dan lain-lainnya. Ya, harus banyak latihan. Lalu ketika n-nya sama dengan 3, maka 2 dikali 3 dikuadratkan atau dipangkatkan 2 dikurang 2, jadi gimana? Pastinya 2 dikali 9 dikurang 2. Jadi 16. Ya, benar ya? Ketika n-nya 4, maka jadinya 2 dikali 4 dikuadratkan dikurang 2. Jadi 2 kali 16 dikurang 2. Jadi 30. Yang terakhir, ketika n-nya sama dengan 5, berarti 2 dikali 5 kuadrat dikurang 2. Nah, perlu Miss ingatkan, ketika teman-teman bertemu bentuk seperti ini, yang dikerjakan pertama adalah yang dikuadratkan dulu, yang di dalam kurung dulu, itu yang paling utama, paling pertama, paling duluan dikerjain. Itu yang di dalam kurung. Ya, harus dikerjain dulu yang di dalam kurung. Baru nanti selesaikan setelah yang di luar kurung. Gitu. Jadi jangan kamu kaliin 2 kali 5 terus dipangkatkan, nggak gitu ya. Jadi 5 dulu dipangkatkan, baru nanti dikali dengan 2. Jadi 2 dikali 5 pangkat 2 adalah 25, dikurang 2, hasilnya adalah 48. Berarti barisannya adalah 0, 4, 16, 30, dan 48. Kalau misalnya suku keempatnya 30. Kalau suku pertamanya 0. Kalau suku ketiga 16 ya, dan seterusnya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Oke. Familiar atau sering ketemu sama huruf U yang dibaca suku. Jadi kalau misalnya nanti ada suku barisan bilangan 75, 78, 81, 84, 87, 90 ya. Ini berarti 75 ini sebagai suku pertama atau U1. Miss pakai warna beda deh. U adalah suku pertama, U2 adalah suku kedua, U4 adalah suku keempat, U6 adalah suku keenam, dan UN adalah suku terakhir. Ya, ingat ya. Nah, sekarang teman-teman lihat, di barisan bilangan ini pasti punya selisih atau punya beda. Nah, kita lihat, dari 75 ke 78 bedanya 3 atau selisihnya 3. Dari 78 ke 81 juga selisih 3. Dari 81 ke 84 juga selisih 3. Sampai dengan suku terakhir juga selisih 3. Ya, sekian dari Miss Rani. Semoga bisa dipahami dengan baik materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.